Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berkaitan tentang sumber bahaya K3. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Edwin Edi Putra, Eka Julsaputri Dewa atau saya sendiri, Ersal Asnur, Laode Muhammad Fikram, Mesya Andini, Muhammad Fadli, Mustasyirah, Nurul Arianti Sani, Raya Najutan, Reski Desiaulani Rohendi, Rida Farida Tasya, Ritman, Rilya Sabrila Safril, Serli Nur Fadillah, Silvina Nur Hidayah, Widianti Nurjannah, dan Wilona Aulia. Baik, untuk pemateri pertama saya persilahkan. Yang pertama, pengertian hazard. Hazard atau bahaya atau faktor risiko dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerugian, baik dalam bentuk cedera atau gangguan kesehatan pada pekerja maupun kerusakan harta benda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber bahaya dari K3. Terdapat beberapa faktor bahaya K3 di tempat kerja, antara lain yang pertama faktor fisik, yang kedua faktor kimia, yang ketiga faktor biologi, yang keempat faktor ergonomi, yang kelima faktor psikososial, yang keenam faktor mekanik, yang ketujuh faktor listrik, dan yang terakhir adalah faktor api. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berbahaya ketiga yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisik, antara lain kebisingan, penerangan, getaran, iklim kerja, gelombang mikro, dan sinar ultraungu. Faktor-faktor ini mungkin bagian tertentu yang dihasilkan dari proses produksi atau produk samping yang tidak diinginkan. Faktor fisik terdiri dari yang pertama yaitu kebisingan. Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Suara keras, berlebihan atau berkepanjangan dapat merusak jaringan saraf sensitif di telinga, menyebabkan kehilangan pendengaran sementara atau permanen. Hal ini sering diabaikan sebagai masalah kesehatan, tapi itu adalah salah satu bahaya fisik utama. Batasan pajanan terhadap kebisingan ditetapkan nilai ambang batas sebesar 85 dB selama 8 jam sehari. Faktor fisik yang kedua yaitu getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik cepat atau reciprocating, memantul ke atas dan ke bawah atau ke belakang dan ke depan. Gerakan tersebut terjadi secara teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukannya. Hal tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap semua atau sebagian dari tubuh. Misalnya, memegang peralatan yang bergetar sering mempengaruhi tangan dan lengan pengguna, menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan sirkulasi di tangan. Sebaliknya, mengemudi traktor di jalan bergelombang dengan kursi yang dirancang kurang sesuai sehingga menimbulkan getaran ke seluruh tubuh dapat mengakibatkan nyeri punggung bagian bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak faktor fisik yang ketiga yaitu iklim kerja. Iklim kerja merupakan hasil perpaduan antara suhu, kelembapan, kecepatan gerakan udara, dan panas radiasi dengan tingkat panas dari tubuh tenaga kerja sebagai akibat dari pekerjaannya. Faktor ini secara signifikan dapat berpengaruh pada efisiensi dan produktivitas individu pada pekerja. Yang keempat, penerangan. Penerangan di setiap tempat kerja harus memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan. Penerangan yang sesuai sangat penting untuk peningkatan kualitas dan produktivitas. Bila penerangan kurang sesuai, para pekerja terpaksa membungkuk dan mencoba untuk memfokuskan penglihatan mereka, sehingga tidak nyaman dan dapat menyebabkan masalah pada punggung dan mata pada jangka panjang, dan dapat memperlambat pekerjaan mereka. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan faktor fisik radiasi tidak mengion. Radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari radiasi tidak mengion antara lain gelombang mikro dan sinar ultraungu atau disebut ultraviolet. Gelombang mikro digunakan antara lain untuk gelombang radio, televisi, radar, dan telepon. Gelombang mikro mempunyai frekuensi 30 kHz sampai dengan 300 GHz.
dan panjang gelombang 1 mm sampai dengan 300 cm. Radiasi gelombang mikro yang pendek lebih kecil 1 cm yang diserap oleh permukaan kulit dapat menyebabkan kulit seperti terbakar. Sedangkan gelombang mikro yang lebih panjang, lebih besar 1 cm dapat menembus jaringan yang lebih dalam. Radiasi sinar ultra ungu berasal dari sinar matahari, las listrik laboratorium, dan yang menggunakan lampu penghasil sinar ultraviolet. Panjang gelombang sinar ultraviolet berkisar 1-40. Radiasi ini dapat berdampak pada kulit dan mata. Baik, bagian B, faktor kimia. Resiko kesehatan timbul dari perjalanan berbagai bahan kimia. Banyak bahan kimia yang memiliki sifat beracun dapat memasuki aliran darah dan menyebabkan kerusakan pada sistem tubuh dan organ lainnya. Bahan kimia berbahaya dapat berbentuk padat, cairan, uap, gas, debu, asap, atau kabut, dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui 3 cara utama antara lain. 1. Inhalasi atau menghirup. Dengan bernafas melalui mulut atau hidung, zat beracun dapat masuk ke dalam paru-paru. Seorang dewasa saat istirahat menghirup sekitar 5 liter udara per menit yang mengandung debu, asap, gas, atau uap. Beberapa zat seperti fiber atau serat dapat langsung melukai paru-paru. Lainnya diserap ke dalam aliran darah dan mengalir ke bagian lain dari tubuh. Faktor kimia yang kedua yaitu pencernaan atau menelan. Bahan kimia dapat memasuki tubuh jika makan makanan yang terkontaminasi, makan dengan tangan yang terkontaminasi, atau makan di lingkungan yang terkontaminasi. Zat di udara juga dapat tertelan saat dihirup karena bercampur dengan lendir dari mulut, hidung, dan tenggorokan. Zat beracun mengikuti rute yang sama dengan makanan, yaitu bergerak melalui usus menuju perut. Yang ketiga yaitu penyerapan ke dalam kulit atau kontak invasif. Beberapa di antaranya adalah zat melewati kulit dan masuk ke pembuluh darah, biasanya melalui tangan dan wajah. Kadang-kadang zat-zat juga masuk melalui luka dan lecet atau suntikan, misalnya dalam kecelakaan medis. Faktor kimia selanjutnya yaitu bahan kimia di tempat kerja. Bahan-bahan kimia digunakan untuk berbagai keperluan di tempat kerja. Bahan-bahan kimia tersebut dapat berupa suatu produk akhir atau bagian bentuk bahan baku yang digunakan untuk membuat suatu produk. Juga dapat digunakan sebagai pelumas untuk pembersih, bahan bakar untuk energi proses, ataupun produk samping. Dampak kesehatan dari beberapa bahan kimia bisa secara perlahan atau mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang. C. Faktor biologi. Bahaya biologi adalah bahaya yang berasal dari tanaman, binatang, organisme, atau mikroorganisme yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita, yang dapat mengancam kesehatan, serta dapat juga dari pekerja yang menderita penyakit tertentu, yang dapat menularkan virusnya kepada pekerja lain. Agen penyebab biohazard yaitu bakteri, virus, jamur atau fungi, mikroorganisme atau protozoa, dan cacing. A. Mikroorganisme penyebab penyakit di tempat kerja. Yang pertama, daerah pertanian. Lingkungan pertanian yang cenderung berupa tanah membuat pekerja dapat terinfeksi oleh mikroorganisme seperti tetanus, leptospirosis, cacing, dan sebagainya. Selanjutnya, di lingkungan berdebu, pertambangan atau pabrik. Di tempat kerja seperti ini, mikroorganisme yang mungkin ditemukan adalah bakteri penyebab penyakit saluran napas, seperti TBC, bronkitis, dan infeksi saluran pernapasan. Yang ketiga, daerah peternakan, terutama yang mengolah kulit hewan serta produk-produk dari hewan. Penyakit-penyakit yang mungkin ditemukan di peternakan seperti ini misalnya antraks yang penularannya melalui bakteri yang tertelan atau terhirup, brucellosis, dan infeksi salmonella. Ketiga yaitu di laboratorium. Para pekerja di laboratorium mempunyai risiko yang besar terinfeksi, terutama untuk laboratorium
yang menangani organisme atau bahan-bahan yang mengandung organisme patogen. Keempat yaitu di perkotaan, terutama yang menggunakan pendingin tanpa ventilasi alami. Para pekerja di perkantoran seperti ini dapat berisiko mengidap penyakit seperti humidifier fever, yaitu suatu penyakit pada saluran pernapasan dan alergi yang disebabkan organisme yang hidup pada air yang terdapat pada sistem pendingin. D. Faktor ergonomi. Industri barang dan jasa telah mengembangkan kualitas dan produktivitas. Restrukturisasi proses produksi barang dan jasa terbukti meningkatkan produktivitas dan kualitas produk secara langsung berhubungan dengan kondisi kerja. Pengaturan cara kerja dapat memiliki dampak besar pada seberapa baik pekerjaan dilakukan dan kesehatan mereka yang melakukannya. Semuanya dari posisi mesin pengolahan sampai penyimpanan alat-alat dapat menciptakan hambatan dan risiko. Penyusunan tempat kerja dan tempat duduk yang sesuai harus diatur sedemikian sehingga tidak ada pengaruh yang berbahaya bagi kesehatan. Tempat-tempat duduk yang sesuai dan cukup harus disediakan untuk pekerja-pekerja, dan para pekerja harus diberi kesempatan yang cukup untuk menggunakannya. Selanjutnya bahaya psikososial. Bahaya psikososial adalah suatu bahaya non-fisik yang timbul karena adanya interaksi dari aspek-aspek job description, desain kerja dan organisasi serta manajemen di tempat kerja serta konteks lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan fisik, sosial, dan psikologi. Bahaya faktor manusia terdiri atas 1. Physical stress, 2. Physiological stress, 3. Psikososial stress. Bahaya-bahaya psikososial dapat meliputi 1. Beban kerja, 2. Rutinitas kerja, 3. Masalah organisasi, 4. Konflik antara pekerja maupun antara pekerja dengan pimpinan, 5. Suasana kerja yang buruk. Bahaya-bahaya ini secara langsung atau tidak akan berpengaruh terhadap kondisi fisik dan psikis karyawan sehari-hari. Jika seorang karyawan tidak dapat mengatasi beban bahaya ini dengan baik, maka karyawan tersebut akan jatuh dalam kondisi bosan, jenuh, stres, dan lambat laun akan mengalami gangguan serta keluhan-keluhan penyakit serta menurunkan produktivitas kerja karyawan. Materi selanjutnya, gejala-gejala stres di tempat kerja antara lain: yang pertama, kepuasan kerja rendah; yang kedua, kinerja yang menurun; yang ketiga, semangat dan energi menjadi hilang; yang keempat, komunikasi tidak lancar; yang kelima, pengambilan keputusan jelek; yang keenam, kreativitas dan inovasi kurang; yang ketujuh, bergulat pada tugas-tugas yang tidak produktif. Selanjutnya, faktor mekanis. Bahaya mekanis bersumber dari peralatan mekanis atau benda bergerak dengan gaya mekanika, baik yang digerakkan secara manual maupun dengan penggerak, misalnya mesin gerindra, bubut, potong, dan alat pres. Bagian yang bergerak pada mesin mengandung bahaya seperti mengebor, memotong, menjepit, dan yang lainnya. Gerakan mekanis ini dapat menimbulkan cedera atau kerusakan seperti tersayat, terjepit, terpotong, atau terkelupas. Bahaya mekanik di tempat kerja terdapat di mana-mana. Bahaya mekanik dapat menimbulkan risiko trauma dan terluka akibat pekerjaan. Bahaya yang berasal dari benda-benda bergerak, benda-benda tajam, benda yang berkurang lebih besar dan berat yang dapat menimbulkan risiko pada pekerja. G. Faktor listrik. Bahaya listrik adalah sumber bahaya yang berasal dari energi listrik. Energi listrik dapat mengakibatkan berbagai bahaya seperti kebakaran, sengatan listrik, dan hubungan arus listrik. Di lingkungan kerja, banyak ditemukan bahaya listrik, baik dari jaringan listrik maupun peralatan kerja atau mesin yang menggunakan energi listrik. Bahaya listrik. Yang pertama, bahaya sentuhan langsung. Bahaya sentuhan pada bagian kondusif yang secara normal bertegangan.
Yang kedua, bahaya sentuhan tidak langsung. Bahaya sentuhan pada bagian kondusif yang secara normal tidak bertegangan menjadi bertegangan karena terjadi kegagalan isolasi. Yang ketiga, bahaya kebakaran. Pembakaran lebih, sambungan tidak sempurna, perlengkapan tidak standar, pembatas arus tidak sesuai, kebocoran isolasi, listrik statis, dan sambaran petir. Contohnya, pada kabel terbuka atau terkelupas. Penggunaan kabel tambahan yang tidak benar, peralatan atau kabel yang rusak, bekerja pada kondisi basah, misalnya tangan dalam keadaan basah. Besar arus yang mengalir tergantung besar pada potensial dan resistensi. Efek arus kejut pada manusia dapat mengakibatkan kematian. Beberapa kasus dapat menimbulkan pendarahan atau kesulitan bernafas dan gangguan saraf. Faktor bahaya ketiga di tempat kerja yang terakhir adalah faktor api. Api ialah suatu reaksi kimia atau oksidasi cepat yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu panas, oksigen, dan bahan mudah terbakar menghasilkan panas dan cahaya. Kebakaran ialah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki, yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Kebakaran juga termasuk dalam salah satu kategori kondisi atau situasi darurat di lingkungan perusahaan baik dari luar maupun dalam lokasi tempat kerja. Bersifat merugikan dan sulit dikendalikan. Kejadian kebakaran, baik itu kebakaran kecil ataupun besar, terdapat beberapa bahaya di dalamnya yang patut kita ketahui untuk keselamatan. Di antara bahaya-bahaya kebakaran itu adalah yang pertama, api, jilatan api yang dapat membakar kulit atau tubuh. Yang kedua, suhu panas dapat menyebabkan hipotermia. Yang ketiga adalah asap, dapat menyebabkan sesak nafas dan mengganggu penglihatan. Yang keempat adalah gas-gas beracun dapat menimpa korban yang terjebak di dalamnya sewaktu-waktu. Dan yang terakhir adalah ledakan. Bahan mudah meledak di sekitar area kebakaran dapat melukai apa saja di dekatnya.